Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siswa-siswi sudah semangat untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang descriptive text. Sebelum kita mulai ke pelajarannya, apakah siswa-siswi ada yang pernah dengar atau ada yang sudah tahu apa itu descriptive text? Baiklah, langsung saja Miss jelaskan. Descriptive text ini adalah suatu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati. Tujuan dari descriptive text ini adalah memberikan informasi dengan jelas mengenai objek yang digambarkan kepada pembaca. Adapun ciri-ciri dari descriptive text ini, yang pertama itu menggunakan simple present tense. Teks ini menggunakan simple present tense karena kita akan mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek, dan salah satu fungsi dari simple present tense adalah menunjukkan suatu fakta atau kebenaran. Misalkan kalian mau mendeskripsikan mengenai tempat tidur atau mendeskripsikan tentang rumah, bisa diberikan dengan judul The color of my bedroom is blue atau The color of my home is red misalnya. Yang kedua, menggunakan banyak kata sifat atau adjektif. Karena fungsi dari teks ini adalah untuk memberikan informasi dengan menggunakan suatu objek yang dideskripsikan, maka dalam descriptive text akan banyak dijumpai kata sifat atau adjektif. Contohnya, big, small, colorful, dan lain sebagainya. Yang contoh ketiga, menggunakan kata kerja penghubung atau relative verb. Relating verb adalah kata kerja yang memberikan penjelasan kepada kata benda yang menjadi subjek dari suatu kalimat. Contohnya, is, have, same, appear, dan kata kerja lainnya. Adapun struktur atau generic structure of descriptive text ini mempunyai aturan tersendiri mengenai strukturnya. Yang pertama, identification. Bagian ini terletak pada paragraf pertama. Tujuannya sebagai mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identifikasi ini sendiri berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan sebelum kita memberitahu tentang lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Yang kedua yaitu deskripsinya. Di bagian ini terletak paragraf kedua dan seterusnya berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang akan dideskripsikan atau yang akan kita kenalkan kepada pembaca pada paragraf pertama. Oke, di sini Miss akan memberikan satu contoh descriptive text. Contohnya Jember Regency atau Kabupaten Jember. Jember is a regency in East Java. It is located in between Bondowoso and Banyuwangi. Banyuwangi is regency that is located at the eastmost end of Java island, before Bali Strait, so that we can know that Jember is near enough from Bali Island. Jember is a beautiful place. In Jember, there are a lot of interesting places to visit, such as Papuma Beach, Watu Ulo Beach, Watu Ondo, Pancer Beach, Rembangan, and so on. Jember also has a famous carnival named Jember Fashion Carnival. It is an international annual fashion carnival which usually held in August.
Besides some beautiful place and famous carnival, Jember also has a unique culture. People usually call it is Pendalungan. Pendalungan is an acculturation culture between Javanese and Madura. Jember has a total area of 3,000 kilometer cubic. Because of that, it creates a different culture between North Jember and South Jember. In North Jember, there are a lot of Madura's people and they usually speak Madura. On the other hand, in South Jember, not many Madura people live there. It is dominant with Javanese people. Because of that, it creates a new unique language which other regency do not have. The example is word cek, which means very. Baiklah, yang di sini Ibu akan menerjemahkan deskriptif teks yang di atas tadi, yaitu Kabupaten Jember. Kabupaten Jember adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur. Kabupaten ini terletak di antara Bondowoso dan Banyuwangi. Banyuwangi adalah kabupaten yang terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, sebelum Selat Bali, sehingga kita dapat mengetahui bahwa Jember cukup dekat dari Pulau Bali. Kabupaten Jember adalah tempat yang indah. Di Jember ada banyak tempat menarik untuk dikunjungi seperti Pantai Papuma, Pantai Watu Ulo, Watu Ondo, Pantai Pancer, Rembangan, dan sebagainya. Jember juga memiliki karnaval yang terkenal yang bernama Jember Fashion Carnival. Karnaval adalah karnaval busana tahunan internasional yang biasanya diadakan pada bulan Agustus. Selain beberapa tempat indah dan karnaval yang terkenal, Jember juga memiliki budaya yang unik. Orang biasanya menyebutnya sebagai Pandalungan. Pandalungan adalah budaya akulturasi antara orang Jawa dan Madura. Jember memiliki total area 3.293,34 km kubik. Hal tersebut menciptakan budaya yang berbeda antara wilayah Jember Utara dan Jember Selatan. Di Jember Utara ada banyak orang Madura dan mereka biasanya berbicara bahasa Madura. Di sisi lain, di Jember Selatan tidak banyak orang Madura tinggal di sana. Jember Selatan didominasi oleh orang-orang Jawa. Hal ini menciptakan bahasa unik yang baru tidak dimiliki kabupaten lain. Contohnya adalah kata cek yang berarti sangat. Oke, penjelasannya tentang teks yang tadi Ibu bacakan, yaitu contoh teks di atas ini merupakan salah satu contoh deskriptif teks karena memberikan informasi mengenai objek yang dideskripsikan, yaitu Kabupaten Jember. Selain itu, teks tersebut juga mempunyai struktur dan ciri-ciri sesuai dengan struktur dan ciri-ciri yang dimiliki oleh deskriptif teks. Yang pertama kan ciri-ciri dari deskriptif teks ini yaitu menggunakan simple present tense. Dan pada contoh di atas, semua kalimat menggunakan simple present tense. Contohnya, Jember is a regency in East Java. Jember has a total area of 3,029,34 km kubik. Yang kedua, menggunakan kata sifat atau adjektif. Contohnya, near, beautiful, interesting, dan unique. Yang ketiga, menggunakan kata kerja penghubung atau relative verb. Itu terdapat relative verbs berupa is dan has. Oke. Lanjut kepada struktur contoh deskriptif teks yang tadi. Yang pertama, identifikasinya. Di paragraf pertama, bagian ini memperkenalkan kepada pembaca tentang Kabupaten Jember yang akan kita jelaskan detailnya pada paragraf selanjutnya. Di bagian description-nya atau paragraf keduanya berisi tentang penjelasan atau deskripsi Kabupaten Jember dengan memaparkan beberapa informasi seperti Kabupaten Jember mempunyai tempat-tempat yang bagus untuk dikunjungi, Kabupaten Jember mempunyai acara pameran busana tahunan yang berkelas internasional, dan Kabupaten Jember mempunyai akulturasi budaya yang disebut Pandalungan.
Baik, yang selanjutnya. Baiklah, yang kedua, Ibu akan memberikan contoh deskriptif teks tentang hewan peliharaan, yaitu my cat atau kucingku. Oke. I have a pet cat. Its name is Winky. It's white and gray in color. It has lovely green eyes. It is very soft and furry. It eats fish and drink milk. It play with me when I come back from school. It likes to play with ball in the garden. It loves me and shows its love by liking me when I come back from school. It sleeps in a small basket near my bed. I love my pet very much and take care of it. Oke, yang artinya, kucingku, saya memiliki seekor kucing peliharaan. Namanya adalah Winky. Dia berwarna putih dan abu-abu, memiliki mata yang hijau dan indah. Dia memiliki bulu yang lembut. Dia memakan ikan dan minum susu. Bermain dengan saya ketika saya kembali dari sekolah. Dia suka bermain bola di taman. Dia menyayangi saya dengan menunjukkan rasa sayangnya itu dengan menjilati saya setelah saya kembali dari sekolah. Dia tidur di sebuah keranjang kecil di dekat tempat tidur saya. Saya suka hewan peliharaan saya dan saya mengurusnya dengan baik. Itu tadi contoh kedua tentang deskriptif teks, yaitu mendeskripsikan hewan atau hewan peliharaan kita. Baiklah, Ibu rasa cukup sekian penjelasan dari Ibu dari awal tentang pengertian, tentang ciri-ciri, dan juga tentang generic strukturnya dan juga contohnya sudah Ibu jelaskan. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kembali. Cukup sekian pelajaran kita hari ini tentang deskriptif teks. Jika ada kurang paham bisa ditanyakan nanti setelah pelajaran ini selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.